Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Sofi dengan NIM 210733031. Untuk kali ini saya akan membuat sebuah video untuk UTS ujian tengah semester dengan membuat bearing puller. Di sini saya akan memulai pembuatan bearing puller dengan video mulai dari awal hingga akhir. Baik, langsung saja pada tutorial atau langkah-langkah pembuatan dari bearing puller. Baik, yang pertama kita ambil terlebih dahulu bagian part atau ambil kita dokumen new. Selanjutnya kita ambil bagian front line, kita ambil sketch, terus kita ambil line, kita ambil bagian sisi lurus dulu ke bawah, terus dilanjutkan ke kanan, ke atas. Selanjutnya kita mengambil tangan art. Selanjutnya kita ambil smart dimension untuk menentukan ukuran. Di sini line yang pertama kita ambil 16 cm. Di sini saya memakai satuan mmgs 16 mm. Selanjutnya bagian sisi kiri kita ambil 25 mm. Di bagian bawah kita ambil 50 mm. Untuk tangan artnya tadi kita ambil ukuran 85 mm. Terus kita klik hijau atau OK. Selanjutnya kita ambil sketch fillet. Yang kita ambil bagian sisi sketch fillet dari tangan dengan garis lurus. Terus dengan ukuran 5 mm. Untuk bisa mengeklik kuning tadi kita ambil kontrol, sambil tekan kontrol. Nah, setelah menjadi seperti ini, lanjut kita ke bagian fitur. Kita ambil bagian revolve boss. Kita ambil sumbunya di bagian sini. Setelah itu kita centang atau OK. Nah, telah menjadi berbentuk seperti ini. Selanjutnya kita akan membagi bagian dari bulat ini. Selanjutnya kita bentuk seperti ini. Kita lihat seperti ini. Dan kita ambil sketch, ambil line. Kita buat line dari atas sampai titik tengah.
Selanjutnya kita tarik ke bagian kanan. Selanjutnya kita okekan. Selanjutnya kita ambil Smart Dimension untuk menentukan ukuran. Kita klik bagian atas dan bawah dan bisa menjadi derajat. Sini kita buat dengan ukuran 120 derajat. Setelah itu kita okekan. Selanjutnya kita ambil Office Entities. Kita ganti dengan ukuran 12,50 mm. Kita tekan Ctrl dan tidak usah kita tekan klik, terus akan muncul garis di sebelahnya. Selanjutnya kita ambil sketch fillet. Kita ambil garis yang baru tadi, kita sketch dengan tekan Ctrl, ukuran 5 mm. Terus setelah itu kita okekan. Selanjutnya kita tekan Ctrl, ambil garis atas dan bawah. Lanjut kita ambil for construction, kita centang, terus menjadi garis putus-putus. Selanjutnya kita ambil fitur, ambil extrude cut, terus kita ganti blend itu menjadi draw out. Setelah terlihat seperti ini, itu bagian yang akan kita potong. Setelah itu kita lakukan centang dan terbentuklah pemotongan dari bagian bulat berbular. Selanjutnya kita ambil view, kita ambil gambar bagian mata ini dan kita ambil bagian view temporary area. Temporary access. Setelah itu berbentuk seperti itu dan terlihat garis sumbu tengahnya. Setelah itu kita ambil linear pattern, ambil circular pattern, terus kita klik. Nanti dia akan muncul garis kuning seperti itu, hingga muncul untuk bagian itu. Terus kita checklist dan bagian bulat tadi akan terpotong semuanya. Selanjutnya kita ambil view, setelah berbentuk seperti ini,
kita ambil sketch dan kita ambil lingkaran, kita buat sembarangan, kalau bisa lurus dengan garis titik tengah. Selanjutnya kita ambil line, kita tarik dari garis tengah sampai ke bawah, kita okekan. Kita ambil lagi line, kita buat di tengah-tengah lingkaran tadi, di sebelah garis yang tadi. Bagusnya kita panjangkan sedikit. Kita okekan. Selanjutnya kita ambil mirror entities. Kita ambil mirror object. Kita tekan line. Bagian mana yang akan di mirrorkan. Kita ambil garis tengah, saja entities to mirror, kita ambil bagian yang kiri. Nah, telah berbentuk mirroran dari garis tersebut. Setelah berbentuk seperti itu, selanjutnya kita tentukan ukuran dari diameter lingkarannya. Kita ambil smart dimension, kita ambil ukuran lingkaran 12 mm. Kita ukur titik atas sampai titik tengah lingkaran 21 mm. Kita ukur bagian bawah sebesar 10 mm. Kita okekan. Selanjutnya kita akan mengambil trim entities. Di sini pastikan untuk trim entitiesnya itu pilih trim to closest. Kita potong bagian yang tidak penting. Ikuti langkah yang ada pada video ini untuk bagian memotong. Setelah kita okekan, kita akan mengambil extrude cut. Di sini kita ganti drop out. Kita aktifkan flap side to cut. Kita ambil lagi extrude cut, kita ulangi lagi. Sebelumnya ambil drop out, kita aktifkan flip to side, kita centang dan akan terpotong membentuk bagian
seperti ini. Nah, ini bagian tampak belakang, bagian tampak depan tadi seperti itu. Di sini selanjutnya kita akan buat lingkaran di bagian sini untuk membuat lubang. Kita ambil lingkaran sembarang saja, sketch dulu, ambil lingkaran, terus kita bikin 2 buah lingkaran, lalu kita centang. Selanjutnya kita ambil Smart Dimension, kita ambil dari titik sumbu, terlebih dahulu kita tentukan diameter lingkarannya, yaitu 8 mm. Lalu kita centang. Kita klik Ctrl, terus klik bagian keduanya, terus kita ambil equal untuk menyamakan diameternya. Kita ambil bagian untuk menyamakan garis, kita ambil poin 1, poin 2, terus kita ambil bagian vertikal, maka lingkaran akan sejajar. Selanjutnya kita ambil Smart Dimension, memang agak sulit untuk apanya. Kita ambil dari titik tengah menuju titik sumbu juga, kita ambil sebesar 25 mm. Kita ambil juga lingkaran yang kedua, kita ambil Smart Dimension. Emang agak sulit untuk menentukan ukuran di sini. Kita tekan titik tengah ke sumbunya. Kita tentukan ukuran sebesar 40 mm. Kita ukur jarak lingkaran dari atas ke bawah sebesar 10 mm. Nah, di sini telah terbentuk ukuran-ukuran dari bagian tersebut. Selanjutnya kita ambil fitur, kita ambil extrude cut. Kita ambil drop out,
Nah, pastikan yang kuning tersebut menuju kemana dia agar bagian terpotong. Kita ambil flip side. Tidak usah langsung aja kita checklist dan akan terbentuk sebuah lubang bagian dari bearing puller. Langkah selanjutnya di sini kita akan memotong semua bagian berbentuk sama. Kita ambil pattern pattern. Kita tekan cut extrude 3 dan 4 ya. Maka semua bagian akan terpotong sama. Selanjutnya kita save bagian part ini terlebih dahulu. Kita tulis dengan bagian hook. Setelah kita simpan, kita akan melakukan langkah selanjutnya, yaitu membuat lingkaran di bagian tengah atau lingkaran baut, atau bagian baut lah di tengah. Kita ambil sketch, kita ambil lingkaran atau circle, terus kita centang dengan ukuran sembarang. Selanjutnya kita ambil smart dimension. Kita ambil ukuran 10,5 mm. Di sini kita ambil extrude cut. Setelah kita ambil extrude cut, kita panjangkan warnanya ke bawah. Selanjutnya kita centang. Dan telah terlihat bagian tersebut berlubang. Selanjutnya kita ambil fillet. Kita view dulu, ambil fillet. Kita ambil camber. Kita lihat di bagian camber, kita ambil ukuran 1,5 mm. Terus kita klik bagian yang akan di fillet, bagian tengah tentunya. Terus kita okekan. Nah, terbentuk bagian camber dari bagian tersebut. Kita ambil hole wizard, kita akan ambil thread. Di sini kita akan membuat bulir. Setelah muncul bagian thread, kita klik terlebih dahulu di bagian edge. Itu type-nya.
kita tentukan ukurannya terlebih dahulu sebesar 26 mm. TP-nya metric tape. Untuk ukuran ulirnya M12 kali 1,75, lalu kita okekan. Nah, kita lihat apakah sudah ada ulirnya. Nah, di sini dapat kita lihat ada ulir tersebut. Maka pembentukan ulir selesai. Selanjutnya kita akan lanjut ke part berikutnya. Baik, setelah membuat part tadi, kita akan membuat part selanjutnya. Di sini kita ambil folder new atau kertas baru, new. Selanjutnya kita ambil bagian front plane, kita ambil sketch. Kita akan membuat lengan dari tracker. Kita ambil lingkaran, kita berlingkaran sembarang saja. Kita okekan. Kita ambil smart dimension. Kita buat ukuran 16 mm. Setan masih mmds. Lalu kita okekan. Selanjutnya kita pergi ke fitur, kita ambil extrude boss. Nah, setelah berbentuk seperti ini, kalau kita ambil extrude boss, kita ambil di bagian mid plane, direction satunya. Lalu kita okekan. Berbentuklah bagian ini seperti ini. Kita ambil selanjutnya kita ambil bagian view orientation, kita klik bagian lingkarannya. Selanjutnya kita ambil front plane, kita ambil sketch, kita ambil line, kita akan menarik garis tadi dari titik tengah sampai ke bagian bawah. Kita akan membuat lagi bagian dari lengannya. Kita ambil line, kita ambil seperti ini. Nah, setelah terbentuk, kita okekan. Kita ambil smart dimension, kita ambil ukuran
sulit di bagian ini. Kita ambil ukuran 5. Kita ambil smart dimension, kita buat ukuran di bagian ini sebesar 10 mm. Kita juga akan mengambil ukuran yang bagian atas ini sebesar 20. Kita akan menentukan ukuran dari atas ke bawah. Kita ambil smart dimension juga, kita ambil ukuran 100 mm. Nah, akan nampak jarak atas dan bawah. Selanjutnya bagian tersebut kita tarik ke dalam. Kita klik bagian poin tadi. Selanjutnya kita ambil smart dimension, kita ukur. Kita ambil smart dimension bagian kita klik bagian atas dan bagian bagian bawah dan bagian samping. Selanjutnya kita ambil 60 derajat.
Selanjutnya kita ambil fitur, kita ambil extrude boss, kita ganti dengan midplane. Kita centang. Nah, maka akan terbentuk bagian seperti ini. Selanjutnya kita ambil lagi, setelah kita view, kita ambil front plane. Selanjutnya kita ambil 3 point arc. Kita tentukan dari tengah, kita tarik sampai ke bagian bawah atau bagian tengah, bagian bawah. Kita balikkan dia, cukup dengan ditarik. Kita okekan. Kita ukur dengan smart dimension. Dengan ukuran 75 mm. Selanjutnya kita di bagian bawah kita ambil ukuran dengan 5 mm untuk jarak titik tengah sampai bagian bawah, di tengah bagian bawah. Selanjutnya kita okekan. Dan kita ambil bagian poin titik tengah atas dengan bawah dengan menekan kontrol. Kita ambil vertikal, kita okekan. Nah, setelah kita okekan, maka akan kita lihat pas dia sejajar di bagian tengah. Selanjutnya kita silam. Kita ambil bagian cancel aja. Kita ambil lagi disk exit.
Di sini kita sedang mencari tools yang untuk bagian dari kita ambil bagian plan. Kita ambil bagian pertama, selanjutnya garis miring, kita okekan. Kita ambil plan, kita ambil normal tuh, klik kanan ambil normal tuh. Setelah berbentuk seperti itu, kita ambil flip, kita zoom, kita akan bentuk flip di bagian ini. Nah, setelah itu kita okekan, kita ambil smart dimension, ambil ukuran titik tengah dan sisi bagian luar.
Kita ambil bagian flipnya ini berapa untuk ukurannya. Agak susah, kita ambil, agak kita zoom. Kita ambil ukuran 7,5 mm. Kita juga ambil bagian tadi untuk bagian samping ini ke bawah, untuk ke atasnya juga kita ambil 12,5 mm. Lebarnya panjang itu, yang tadi itu lebarnya. Kita oke kan. Selanjutnya kita ambil view, kita lihat kita ambil fitur, kita ambil sweep boss, kita klik bagian yang ingin di sweep. Nah, dia akan bentuk seperti itu. Nah, kita okekan, maka udah terlihat bagian lengan dari tracker atau selanjutnya kita ambil fillet. Kita tentukan ukuran sebesar 5 mm. Nah, kita ambil flip tadi, menekan kontrol. Nah, sudah terbentuk kuning-kuning. Di bagian ini juga selanjutnya kita okekan. Sudah nampak bagian itu tersebut. Kita ambil normal auto, kita ambil sketch, kita akan membuat lubang bagian tersebut. Kita ambil lingkaran, agak di zoom biar lebih jelas. Kita ambil smart dimension, kita tentukan ukurannya. Untuk ukurannya sebesar 8 mm. Setelah itu kita okekan, kita ambil fitur, kita ambil extrude cut, kita ambil true all, kita flip,
eh, langsung saja kita okekan, maka akan terbentuk sebuah lubang. Nah, seperti inilah bagian dari tangan dari tracker. Kemudian bisa kita simpan part tersebut. Baik, selanjutnya kita akan membuat part berikutnya. Setelah membuat lengan dari tracker, selanjutnya kita akan membuat bagian itu bautnya. Kita ambil new, kita ambil front plane, kita ambil part dulu ya, terus kita ambil sketch, kita ambil center rectangle, center rectangle. Kita ubah ke itu, ke yang pertama. Kita tarik ke bawah, kita ambil smart dimension, kita smart dimension bagian yang atas sebesar 6 mm. Dan bagian sampingnya kita ambil 110 mm. Sini kita akan membuat baut ya. Terus selanjutnya kita akan mengambil line, sini kita buat garis seperti ini. Jadi kita okekan, kita ambil smart dimension, kita ambil ukuran sebesar 10 mm. Kita ambil ukuran 4 mm yang untuk bagian bawahnya. Nah, kita klik bagian itu, atas dan bawahnya, lalu kita akan mendapatkan ukuran untuk derajatnya. Di sini kita mengambil ukuran derajat sebesar 45 derajat.
tersebut di bagian luarnya. Masih sama dengan ukuran 45 derajat. Selanjutnya kita akan melakukan trim entities atau pemotongan. Kita potong bagian yang tidak diperlukan. Cukup 2 saja. Lalu kita okekan. Kita ambil Smart Dimension juga. Kita buat kita tidak jadi mengambil, kita ambil bagian sisinya sebesar 10 derajat 10 mm. Setelah itu kita okekan. Selanjutnya baru kita akan mengambil bagian fitur, kita ambil revolve boss. Setelah kita ambil revolve boss, kita tentukan porosnya. Kita tekan, terus dia akan muncul dan kita okekan. Nah, di sini sudah terbentuk bagian dari baut, tapi belum sepenuhnya. Sini kita ambil normal tuh, kita ambil sketch, kita ambil polygon untuk membuat kepala bautnya. Kita tarik, lebih dari baut tadi. Kita centang. Selanjutnya kita tentukan ukuran, kita ambil Smart Dimension, kita tentukan diameter yang dari lingkaran sebesar 17 mm. Kita ambil Smart Dimension, terus kita make horizontal agar lurus. Selanjutnya kita ambil fitur, kita ambil extrude cut, lalu kita tentukan ukurannya sebesar 25 mm. Kita
kita ambil extrude boss. Maaf tadi kesalahan. Kita ambil 25 mm. Lalu kita centang. Selanjutnya kita ambil view. Kita lihat bentuknya sudah berbentuk baut, tapi kita selanjutnya akan buat ulirnya. Kita ambil front plane, kita normal tuh, kita ambil skate, kita ambil line, kita ambil bagian kita ambil line, terus kita buat seperti ini. Untuk segitiga. Kita okekan. Kita ambil ukurannya. Sebesar 1. Selanjutnya kita ambil kita sebadikan bagian itu bentuk derajat sebesar 30 derajat. Dan tadi karena kita kembalikan, kita ulang jadi 1. Selanjutnya kita ambil center line. Yang tadi line, sekarang kita ambil center line. Kita tarik garis dari bawah menuju ke atas. Kita okekan. Kita ambil fitur. Kita revolve cut. Kita okekan. Nah, maka bagian kepala baut sudah nampak. Sisi-sisinya sudah terpotong. Di sini kita ambil view, kita tengok bagian bautnya. Untuk langkah selanjutnya, maka kita akan buat ulirnya. Kita ambil hole wizard, kita ambil thread,
thread location-nya kita tentukan, kita ambil bagian luar. Emang agak lama untuk loadingnya. Nah, kita ambil di bagian itunya, face-nya. Emang agak lambat untuk apanya, karena ini agak besar. Nah, setelah seperti itu, kita tekan juga offset di bawah thread location. Akhirnya kita panah itu kita tekan, kita balikkan ya. Setelah itu kita tentukan tipenya metric day, terus ukurannya 12, berapa tadi, 12 kali 1,75 1,5. Tentu samakan aja dengan yang ada di video. Nah, 12 kali 1,75. Emang loadingnya agak lama. Kita oke kan. Dan seperti ini. Nah, kita simpan dulu part ini ya, dengan nama baut. Kalau saya menamakan baut. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengassembly semua dari part komponen-komponen yang ada. Di sini kita ambil langkah pertama new, kita ambil assembly, kita inputkan semua komponen yang ada atau part yang ada, kita ambil yang kita buat tadi. Hook lever, selanjutnya lengannya kita ambil 3 buah, kita input satu persatu. Setelah itu kita matkan. Untuk bagian matnya ini agak susah, kita ambil bagian dalam, kita matkan dengan lubang yang di bagian ini.
Nah, maka akan tergabung. Nah, untuk memastikan sudah tergabung, kita lihat dari lubangnya apakah sudah sejajar atau belum. Sama untuk midnya kita centangkan, kita ambil juga bagian dalam. Di bagian mid lah yang agak susah. Nah, setelah seperti itu kita ambil bagian setelah kita midkan, dia kan masih di luar. Nah, kita ambil kita ulangi lagi. Kita ambil mid lagi, mid baru. Setelah kita ambil mid, terus kita tekan yang bagian luar dan dalam, lainnya kita ambil sisi dalam, udah kita okekan sudah. Nah, setelah itu untuk kesusahan di sini kita ngambil mid. Setelah dia berdekatan, kita ambil mid, kita ambil bagian sisi luar dan kita midkan dengan sisi bagian dalam. Setelah itu baru kita okekan, kita okekan. Kita midkan lengan yang ketiga, kita ambil bagian dalam juga sama, kita midkan bagian dalam juga. Setelah dia berdekatan, kita ambil bagian sisi luar untuk memidkan. Kita ambil mid baru, terus kita midkan dia di bagian luar dengan bagian dalam, terus kita flip mat. Maka akan muncul ini, kita okekan, terus kita okekan juga. Cukup kita tarik ke bawah di bagian lengan tersebut, maka dia akan turun ke bawah. Selanjutnya kita akan sejajarkan kakinya juga menggunakan mat. Kita sejajarkan kakinya. Setelah sejajar dan telah kita matkan, selanjutnya kita akan kita input bautnya dulu, kita insert. Kita posisikan dia di atas agar memidkannya mudah. Kita ambil mat, selanjutnya
kita emitkan, kita hapus dulu, kita emitkan yang bagian ujungnya dengan bagian luar dari ini lingkaran yang di atas kulirnya. Nah, dia akan mendekat, terus kita oke kan. Setelah itu kita view dulu ya. Nah, setelah terlihat, kita tekan di bagian ulirnya, kita tarik ke bawah sampai tembus. Untuk cara melakukannya, kita bisa melakukan dengan cara kita tekan saja, terus kita ambil match selection, kita ambil standar match. Setelah itu kita lakukan kita select, kita ambil screw, kita ambil distance, kita tentukan ukurannya besar 1,75 mm. Kita oke kan. Nah, di sini bisa kita tes untuk bautnya, bisa kita putar-putarkan, berarti ini sudah berhasil. Sini kita akan membaut lagi. Kita ambil toolbox, kita add in now, kita ambil di bagian asymmetric, terus kita ambil ball and screw, kita ambil bagian head. Nah, kita pilih yang pertama, format hex screw. Cukup kita tarikkan, kita letakkan.
kita pasangkan langsung. Kita akan mempanjangkan bautnya, legnya. Kita akan mengambil ukuran M8 untuk bautnya, terus kita ambil legnya sebesar 40 boleh. Kita buat 35 saja di leg ya. Kita ambil, kita okekan. Nah, kita pasangkan juga baut selanjutnya. Searah. Sini kita esek atau kita silang. Tentunya kita akan menambahkan mur. Masih kita ambil desain lebar D. Kita ambil di bagian bawah. Kita kembali ke bagian nuts. Kita ambil head nuts. Kita ambil di bagian yang pertama hex nut. Kita letakkan aja sembarangan dulu. Kita ambil M8, kita sesuaikan ya. Setelah itu kita ambil mat. Kalau telah kita insertkan, kita mat bagian dalam dengan bagian tersebut, lalu kita cekliskan. Setelah itu kita matkan lagi. Bagian ringnya itu dengan bagian trackernya. Di sini sudah mur dan baut sudah melekat. Kita ulangi langkah tersebut di selanjutnya. Langkahnya sama, kita mat juga. Selesai kita mematkan, maka kita setelah selesai melakukan pembuatan dari bearing puller atau tracker. Di sini kita juga dapat mengganti warnanya, tapi di bagian part, di bagian komponen awal. Tapi di sini saya tidak menggantikannya. Jadi di sini telah selesai membuat project UTS dari bearing puller atau tracker. Untuk itu semoga dengan tutorial ini teman-teman semua, rekan-rekan semua atau bapak bisa melihat cara pembuatan bearing puller atau tracker ini menggunakan aplikasi SolidWorks 2020. Di sini saya menggunakan SolidWorks 2020. Untuk itu saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.